Ya. Oke. Iya, hari ini saya bersama anak-anak saya, ini Monik, ini Alin, dan ini siapa ya? Maaf. Jadi datang ke Polda Bali dan kami diterima baik oleh SPKT. Ini sebuah apa ya? Pelayanan. Terima kasih untuk Pak Polisi yang merespon dengan baik, dengan cepat. Hari ini kami melaporkan bahwa anak kami merasa ditipu ketika menyewa villa selama 20 tahun, tapi janjinya itu November jadi, tapi sampai hari ini tidak jadi. Jadi sudah invest kurang lebih 980 juta, tapi sampai sekarang tidak jadi, villanya tidak jadi. Kemudian dialihkan ke villa lain juga belum jadi dan tidak mau tanda tangan. Kami melaporkan, tidak hanya kami, tapi ada puluhan orang lain yang diduga. Jadi sekarang silakan. Oke. Udah, pertanyaan lagi? Tanya lagi, ini jangan di-mute. Oke, aku aja yang nanya ya. Ya. Oh, mungkin awal mulai kenapa bisa kenal sama dari si orang tersebut, gimana mungkin? Itu biar anak-anak. Ini jadi waktu itu Monik kan menghubungi saya karena saya tinggal di Bali, mau invest di Bali, menyewakan villa, sewa villa untuk disewakan kembali gitu. Nah habis itu saya lihat iklan dari CV Bali Jaya Properties ini menawarkan sebuah kompleks untuk disewakan. Di situ sepertinya ada 34 unit disewakan selama 20 tahun. Waktu itu saya hubungin marketingnya dan marketingnya ketemu sama saya, terus Monik datang dari Jakarta, kami suka villanya, udah mulailah transaksinya. Transaksi itu tahun lalu di bulan Maret 2023. Iya, totalnya harganya 980 juta. Dia bilang kita harus bayar 50% pas penandatanganan notaris, baru villa tersebut akan dibangun dalam 6 bulan. Kami bayar dan tiap bulan itu ada termin pembayaran. Nah, harusnya kan September jadi. Nah, mulai dari sekitar Juli, Agustus itu memang udah mandek. Terus karena saya di Bali, saya suka cek ke situ dan emang nggak ada progres pembangunannya, berhenti gitu loh, nggak ada tukang. Terus habis gitu kompleksnya sendiri terbengkalai. Terus kami mulailah melakukan pendekatan sama CV Bali Jaya. Kebetulan Paul sendiri sebagai pemilik ketemu sama saya dan memang dia akui ada keterlambatan, dan setelah nggak selesai akhirnya ada villanya dia di komplek lain yang mau diberikan kepada kita sebagai ganti karena dia tidak bisa mengembalikan duit yang sudah dibayarkan sama Monik. Kami setuju untuk ambil villa lain itu sebagai pengganti. Nah tapi itu juga dia nggak tepatin, villanya nggak diselesaikan. Terus habis itu yang paling penting adalah serah terima villa tersebut kami nggak dapat sampai sekarang gitu. Dan orangnya emang hilang sampai sekarang. Dan kami coba hubungin, nggak ada, kantornya juga nggak ada orang, dibilang udah tutup, udah ya pokoknya jadi mentok ke sana ke sini, nggak ada jawaban. Terakhir komunikasi itu tanggal 20 Maret. Masih oke. Terus dia tiba-tiba menghilang. Kita WhatsApp nggak dibales, kita Japri juga nggak ada tanggapan, telepon berkali-kali juga nggak ada tanggapan. Hubungin istrinya? Oh iya itu kan. Kita hubungin banyak, kita hubungin orang kantor sih. Kita hubungin orang kantor juga bilang mereka juga masih menunggu Paul karena banyak sekali tenan lain yang menanyakan hal yang sama karena mereka juga nggak dapat haknya. Terus di situ juga banyak tukang-tukang, mandor-mandor yang memang nggak dibayar sama dia gitu. Dan nggak ada yang bisa menghubungi dia. Setelah tahu ternyata banyak sampai 30 ya, 30 korban kurang lebih. Ya di dalam villa itu sih ada 34 unit kalau nggak salah dia. Oh gitu. Berarti yang bermasalah sama Paul udah lumayan banyak orang juga sebelumnya. Iya.
Kalau yang diketahui mungkin ini baru dia ketahuan busuknya, maksudnya baru ketahuan dia melakukan hal kayak gitu, apa sebelumnya udah pernah? Kalau dari Kita nggak pernah cek sih, tapi soalnya sebelumnya dia gampang dihubungin, maksudnya setidaknya dia balas dan dia sepertinya mau bertanggung jawab gitu loh. Jadi kita tunggu etikat baiknya, terus kita kasih dia kesempatan juga udah sering banget. Saya udah bilang oke deh Paul, kamu ngerti ada kesulitan keuangan, tapi tolong selesaikan. Dia juga janji, tapi nggak pernah selesai, malah kabur. tapi waktu masih intens komunikasi nggak ada kecurigaan apa-apa ya? Ya saya udah bilang sih, kita udah curiga ya. Kita udah Bang, ya. curiga ini jajan Nah, kabur. tapi dia benar-benar meyakinkan kalau tenang aja Bu, saya pasti selesaikan gitu. Paul ini kalau boleh tahu orang mana? Tinggalnya di aslinya tinggal di mana? Namanya Rizky Paulus. KTP sih domisili Jakarta ya? KTP-nya domisili Jakarta. Tapi lahir Manado. Oh, jadi ketemunya di Ketemunya di Bali. Oke ya. Oke ya.